Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Triani. Saya seorang mahasiswi Mercu Buana, jurusan penyiaran dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari sangat penting penerapannya. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi antar individu. Manusia saling berkomunikasi, bersosialisasi, dan berinteraksi mengenai berbagai hal menggunakan bahasa. Maka dari itu, peran bahasa sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Bahasa juga dapat digunakan oleh manusia untuk menyampaikan sebuah ide, pendapat, keinginan, dan pengalamannya kepada orang lain. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan peranan penting bagi bangsa Indonesia dalam wilayah negara Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional seperti yang dicetuskan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan fungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu, dan alat perhubungan. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, penggunaan bahasa Indonesia menciptakan keragaman dan variasi bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia di zaman sekarang mulai bergeser dan digantikan dengan variasi bahasa seperti bahasa asing atau bahasa gaul. Hal ini disebabkan oleh era globalisasi yang berkembang pesat di Indonesia dengan pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia, termasuk cara gaya bicara. Bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Para remaja bahkan orang tua yang menggunakan bahasa gaul ini dalam ragam lisan maupun tulis. Mereka juga menggunakan media tertentu, seperti di media sosial. Penggunaan bahasa dan kata-kata di media sosial terus berkembang mengikuti kemajuan zaman dan tren. Banyak sekali media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi melalui internet, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Penggunaan bahasa gaul yang semakin banyak di kalangan masyarakat Indonesia membuat eksistensi bahasa Indonesia menjadi menurun. Oleh karena itu, pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus mendapat perhatian. Dari latar belakang tersebut, saya memiliki rumusan masalah, yaitu apa saja faktor yang melatar belakangi pemakaian bahasa gaul dalam komunikasi di media sosial. Yang kedua, dampak penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi penggunaan bahasa gaul pada saat berkomunikasi di media sosial. Selain itu, untuk mengetahui dampak penggunaan bahasa gaul. Dalam hal ini, manfaat ada dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan untuk menambah wawasan bagi kajian ilmu bahasa, sebagai bahan untuk evaluasi melestarikan eksistensi bahasa Indonesia. Sedangkan manfaat praktisnya, hasil pembahasan ini diharapkan menjadi inspirasi dan kajian teori untuk penelitian lebih lanjut mengenai fenomena bahasa gaul di media sosial. Yang kedua, menjadi evaluasi bagi pemerintah agar eksistensi bahasa Indonesia tidak tergantikan. Bahasa gaul sangat berbeda dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam ini cenderung memilih ragam santai, sehingga tidak terlalu baku atau kaku. Ketidakbakuan tersebut tercermin dalam kosakata, struktur, kalimat, dan intonasi. Ragam ini merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penduduk Jakarta yang sangat kosmopolitan. Oleh karena itu, banyak kalangan yang menyebutnya ragam santai dialek Jakarta. Seperti yang kita lihat di slide presentasi, ini adalah macam-macam ragam bahasa gaul, dari mulai singkatan, akronim, dan pemendekan kata.
Maraknya penggunaan bahasa gaul di media sosial pada kalangan remaja sangat diprihatinkan, dikarenakan sebagai generasi penerus bangsa, seharusnya para remaja yang lebih memilih menggunakan bahasa gaul tetap mempertahankan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali istilah-istilah baru yang digunakan di media jejaring sosial. Kata-kata yang digunakan dalam bahasa gaul mengikuti tren yang sedang up to date. Seperti yang kita lihat di slide presentasi, ini adalah contoh penggunaan bahasa gaul di media sosial, baik di komentar maupun di postingan. Di era globalisasi seperti saat ini, penggunaan bahasa gaul semakin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Munculnya kosakata-kosakata baru, sehingga membuat eksistensi bahasa Indonesia semakin memudar. Media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul, khususnya situs-situs jejaring sosial. Penikmat situs-situs jejaring sosial kebanyakan adalah remaja. Tulisan seorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan bisa jadi ditiru oleh remaja lain. Tapi tak dapat dipungkiri bahwa penyerapan bahasa gaul di kalangan anak dan remaja yang tengah menjadi tren merupakan bagian dari konformitas terhadap lingkungan. Yang dimaksud konformitas adalah meleburkan diri pada lingkungan agar mendapat pengakuan. Namun, keluarga juga berperan penting, yaitu harus diajarkan pada anak adalah soal penempatan. Dalam arti, kapan dan kepada siapa bahasa tersebut boleh digunakan. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa media berpengaruh besar terhadap penyebaran bahasa gaul. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Di antaranya adalah sebagai berikut. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Hal ini diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari berbahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri, suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Kesimpulan dan saran dari presentasi kali ini adalah penggunaan bahasa gaul memiliki beragam ciri. Terdapat bahasa gaul singkatan, akronim, pemendekan kata, dan lain sebagainya. Bahasa gaul tercipta menyesuaikan dengan tren yang sedang up to date di jejaring sosial. Faktor pendukung penggunaan bahasa gaul berasal dari media, lingkungan, dan pendidikan. Media sosial menjadi faktor yang sangat berpengaruh paling besar terhadap penggunaan bahasa gaul. Berkembangnya bahasa gaul di Indonesia menyebabkan punahnya eksistensi bahasa Indonesia. Sedangkan saran dari saya sebagai komunikator adalah sebagai warga negara Indonesia dan generasi muda, senantiasa kita perlu menjaga bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Senantiasa kita perlu melestarikan serta mencontohkan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada generasi di bawah kita, agar semakin banyak terciptanya generasi yang berkualitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.